بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an fa insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah nanti. Terima kasih kepada Ustazah Nur Ismi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, masih semangat Bu? Insya Allah saat ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Namun sebelumnya sama-sama kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Pansos, panjat sosial udah pasti orang-orang atau ya mereka lah ya yang memang numpang tenar gitu ke seseorang. Misal ada artis yang lagi tenar atau sosok yang lagi banyak disorot sama masyarakat. Pansos itu panjat sosial ya. Pansos itu adalah usaha atau upaya yang dilakukan seseorang untuk menaikkan citra dirinya supaya lebih terkenal misalnya atau juga lebih populer. Biasanya dilakukan di sosial media. Menurut saya pansos itu panjat sosial ya kalau dari definisinya. Pansos secara bahasa panjat sosial. Pansos itu panjat sosial. Pansos itu panjat sosial. Pansos itu ya panjat sosial ya. Menurut saya sih nggak apa-apa ya, sah-sah aja. Misalnya mungkin UMKM atau brand-brand kecil yang pengen biar produknya dikenal sama masyarakat, mereka pansos ke artis-artis. Menurut saya selama itu positif sih nggak jadi masalah sih. Tergantung ya pansosnya pansos apa dulu nih. Kayak misalnya kalau misalnya ada hal-hal yang lagi masalah atau apa kayak artis-artis yang sensasional itu kan
malah kadang malah memperburuk masalah gitu kan. Kecuali yang mungkin yang bisa memberikan manfaat, misalnya kayak misalnya di brand-brand atau misalnya kayak pansos untuk memperkenalkan brand mereka, kayak gitu sih. Boleh saja ya, asal tidak merugikan orang yang didomplengi. Sehingga dia tidak merasa dirugikan atau lebih-lebih ketika namanya tercemar akibat tindakan pansos tersebut. Kalau saya pribadi melihat pansos itu dari dua sisi. Yang pertama yang baik dan yang kedua yang buruk ya. Tergantung bagaimana orang itu atau individu tersebut itu menyikapinya. Jadi balik lagi ke masing-masing, ada yang positif ada yang negatif. Menurut gue fair-fair aja untuk pansos. Secara hukum juga nggak dilarang. Ya kalau demi kebaikan kenapa enggak? Menurut aku boleh, karena selagi nggak ngerugiin orang lain, ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja pansos. Pansos itu nggak boleh ya menurut saya, karena itu merugikan orang lain. Kalau bisa kita berdiri sendiri, kenapa harus merugikan orang lain? Kalau buat saya sih ya boleh-boleh aja, karena itu salah satu strategi ya. Selama tidak merugikan sih buat saya sih tidak apa-apa. Cuplikan yang begitu menarik, jangan pansos. Lalu pansos yang boleh seperti apa? Insya Allah hari ini guru kita Ustadz Ahmad Kosasi akan membagi ilmunya kepada kita semua. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang mulia para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para tuan-tuan guru, para asatid, yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. dan terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun berada, host kita yang sungguh luar biasa, Ustadz Abe Gibran, yang senyumnya manis mengalahkan manisnya gula. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang hadir di sini semuanya sehat, badan sehat, kantong sehat. Mudah-mudahan kantongnya juga sehat, amin. Sehat ya Bu, Ya amin. Robbal, Alamin. urusan kantong ibu-ibu paling cepat. Ih, banyakkan ibu-ibu duitnya guru. Iya, daripada kita ya. Berbicara tentang apa yang tadi sudah ditayangkan, kita tidak akan pernah lepas dari kebaikan-kebaikan yang kita lihat dan juga keburukan-keburukan yang kita pandang. Bahasa sekarang mungkin kita lebih mengenal dengan pansos, ingin mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi di dalam hal itu kita harus punya filter, harus punya saringan. Untuk apa? Melihat, meneliti, mencari, dan melakukan apa yang dilakukan orang lain. Apakah pansos salah dalam Islam? Tidak. Ketika kita melihat ada seseorang yang melakukan kebaikan, orang itu bisa menjadi hebat. Mungkin takwanya, mungkin ibadahnya, mungkin taat sama orang tuanya, mungkin taat dalam ibadah sehari-harinya, dan mungkin dalam dia mengkaji majlis-majlis ilmu. Apa kita tidak boleh menirunya? Apa kita tidak boleh panjat sosial? Silahkan. Masya Allah, orang itu ibadahnya hebat. Saya pengen seperti beliau. Akhirnya dia ngajak orang itu, Bu bagaimana caranya? Pak bagaimana caranya? Saya kok melihat Bapak menjadi orang yang hebat dalam ibadahnya. Nanya nggak apa-apa panjat sosial. Karena apa? Ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal soleh, lalu orang itu ditiru amalnya, maka pahala mengalir dalam diri orang yang diikuti itu. Kan kalau tidak salah seperti itu ya Ustadz Abe, panjat sosial. Betul guru, ya. Masya Allah. Silakan. Dan bahkan ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, lalu orang lain itu mendapatkan investasi ganjaran dari yang kita ikuti.
Allah. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang melakukan perkara yang baik, melakukan amal soleh, lalu ditiru, diikuti, dipanjat sosial, pansos oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang lain itu. Ibu misalkan ahli sedekah, diikuti sama tetangganya. Kata tetangganya, oh ibu ini luar biasa sodakonya. Saya juga pengen ngikutin biar apa? Rizkinya banyak. Ibu ini alhamdulillah sholat malamnya luar biasa sehingga suaminya menjadi orang yang hebat. Jangan pansos urusan harta. Ini kebanyakan media sosial urusan harta. Orang beli mobil Alphard, kita beli Paramek. Kita beli obat sakit kepala. Kita sakit kepala karena apa? Pengen seperti itu tapi kita tidak mampu. Nah, pansos yang seperti ini maka dilarang dalam Islam sebab apa? Pasti akan menimbulkan sifat hasud dan riya. Ustadz, emang zaman dulu ada. Kita pengen seperti orang itu lalu kita mengambil nama kebaikan orang itu. Siapa contohnya? Dicontohkan langsung oleh Ukasah, sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ukasah itu sahabat yang tidak dikenal. Tukang perang, bahkan dia selalu tidak memakai alas kaki ketika berperang mengikuti perang yang diikuti oleh Rasulullah. Dia pengen pansos sama Rasulullah. Biar apa? Biar masuk surga. Akhirnya dia mendapatkan cara yang terbaik. Satu saat baginda ketika sudah sakit-sakitan. Rasulullah ketika dalam keadaan sakit. Rasulullah berbicara di atas mimbar. Kata baginda Nabi, kata Rasulullah apa? Hari ini dengan suara lirih Rasulullah. Aku ingin mencari orang-orang yang punya hak kepadaku. Mungkin aku pernah menyakiti, mungkin ada orang yang pernah aku hutangi, atau mungkin ada orang yang merasa terzolimi. Hari ini silahkan kalian berdiri dan mengakui, aku akan membayar hak itu. Sampai ditunggu tidak ada yang berdiri dan pada akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Ukasah. Ukasah berdiri, kata Rasul, siapa kamu? Saya Ukasah. Apakah ada yang terlewati hakku terhadapmu atau aku pernah menzolimimu? Kata baginda Nabi. Kata Ukasah, iya. Wah, sahabat pada melotot semuanya. Kaget, kok Rasul punya hutang hak sama Ukasah. Padahal ini bukan siapa-siapa. Tapi kata baginda Nabi, silahkan kau tuntut apa dariku agar aku nanti menghadap Allah tidak mempunyai hutang hak kepada dirimu. Akhirnya kata Ukasah, ya Rasul, aku pengen menuntut ketika dulu dalam peperangan, ada cambukmu yang terkena punggungku sehingga aku terluka. Oh begitu? Iya. Lalu apa yang kau minta? Aku meminta hari ini perlakuan yang adil, aku menuntut dengan hak yang sama. Bayangkan Bu, seorang sahabat berani berbicara seperti itu. Sayyidina Umar melotot. Abu Bakar pengen marah. Sayyidina Ali sudah mengacungkan pedangnya. Lalu dibilang sama baginda Nabi, aku ingin apa yang pernah dulu aku rasakan, engkau rasakan wahai baginda Rasul. Silahkan wahai Ukasah. Begitu Rasulullah mengatakan silahkan. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, jangan kau lakukan itu Ukasah. Karena baginda Nabi dalam keadaan sakit, sedih kita mendengarnya. Kata baginda Nabi, kata Rasulullah, biarkan wahai Abu Bakar, apa kau mau menanggung dosaku nanti di akhirat dengan Ukasah yang haknya belum terpenuhi. Sayyidina Abu Bakar diam. Begitu Rasulullah tanya lagi, silakan kau lakukan. Berdiri lagi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, wahai Ukasah, Rasul dengan aku mempunyai hubungan kerabat. Dalam darahnya mengalir darahku. Silahkan kau cambuk aku, jangan kau cambuk baginda Nabi. Kata Ukasah, aku tidak mau, aku ingin Nabi. Ali kau duduk, biarkan Ukasah menyelesaikan haknya. Begitu Rasul bicara, Sayyidina Umar, biarkan aku ya Rasul yang menanggungnya. Sampai cucu beliau. Akhirnya apa? Kata baginda Nabi, silahkan kau tuntaskan. Silahkan kau bayar hutangku hari ini. Oke, kata Ukasah kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Lakukan apa yang kau lakukan. Sampai nanti aku tidak punya lagi hak utang kepadamu. Ya sudah, waktu itu engkau mencambuk dengan cambuk kuda. Akhirnya apa? Sayyidina Ali disuruh mengambil cambuk itu. Dan ketika cambuk sudah dipegang oleh Sayyidina Ali, semua sahabat marah kepada Ukasah.
Sampai Ukasah disuruh maju, memegang cambuk itu. Dan Ukasah meminta baginda Nabi untuk membuka bajunya. Bayangkan. Ini saking pengen pansosnya kepada baginda Nabi. Ya Rasul, ketika itu aku tidak pakai baju. Aku bertelanjang, aku terkena sini langsung dengan kulitku. Ya sudah, dibuka. Rasul langsung ngomong, Ukasah cepat, kau lakukan hakmu dan aku tidak punya hutang lagi. Jangan sampai Allah murka kepadamu. Langsung dilempar itu cambuk. Ukasah datang memeluk kepada baginda Nabi. Ya Rasul, bagaimana mungkin kulit yang mulia ini aku akan cambuk dengan cambuk yang menyakiti kulitmu. Aku ingin memeluk agar kulitku tidak terbakar api neraka karena engkau adalah ahli surga. Bayangkan baginda Nabi. Sampai Ukasah panjat sosial. Artinya apa? Kebaikan didakukan dengan apa yang kita lihat sehingga kita pansos dan itu menjadi kebaikan. Rasulullah akhirnya mengatakan, tubuhmu tidak akan tersentuh api neraka karena telah menyatu dengan tubuhku. Ini panjat sosial yang luar biasa menjadi contoh untuk apa? Agar kita mempunyai giroh semangat untuk berbuat baik supaya orang-orang meniru kita dan jangan pernah marah ketika kita ditiru. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Hasan Kosasi, begitu luar biasa, tegas dan sangat memberikan kesejukan. Pastabikul khairat. Mari sama-sama pemirsa semua untuk senantiasa berlomba kita dalam kebaikan, bukan malah berlomba untuk memamerkan, malah menimbulkan keirian kepada orang lain. Ustadz Hasan Kosasi, Iya. ada pertanyaan dari medsos, datangnya dari Ed Marta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Iya boleh. Saya jarang bermimpi, namun sekalinya bermimpi pasti beberapa hari atau beberapa jam setelah bermimpi, malah kejadian. Apakah mimpi ini dibahas di dalam Islam? Bagaimana Ustadz? Mimpi di dalam Islam banyak kategori. Ada kalanya mimpi itu adalah bunga tidur. Bagian dari yang Allah berikan rizki kepada kita di dalam tidur. Misalkan kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai ketika sudah meninggal. Atau kita memimpikan sesuatu kenikmatan, itu adalah rizki dan bunga tidur. Ada mimpi yang akan menjadi kenyataan. Seperti dulu zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Yang waktu itu raja bermimpi 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan sama yang kurus-kurus. Terjadi, ternyata Mesir mengalami kesuburan yang luar biasa, tetapi setelahnya mendapatkan paceklik yang luar biasa. Sama jumlahnya 7 tahun dan 7 tahun. Nah, maka ketika ada mimpi yang seperti itu lalu kejadian, kalau kebaikan kita berharap akan terjadi Ustadz Abai. Amin, amin. Siapapun orang yang ketika alhamdulillah saya mimpi punya mobil mewah, pintu 2. Tapi pas begitu kenyataan beda. Pintu 2 waktu mimpinya mobil sport. Terus yang dapat apa? Mobil losbak. Tapi kalau mimpi buruk kita diajarkan. Saya diajarkan oleh guru saya, kalau kita mimpi buruk lalu kita terbangun, maka kita menoleh ke kiri, kita isyarat meludah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Guru saya, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski, mengajarkan itu, kalau kita mimpi buruk lalu terbangun, kita noleh ke kiri, lalu kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini dijelaskan di dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi apapun yang terjadi dalam mimpi kita, baik yang bagus ataupun yang buruk, itu kita terima. Yang bagus mudah-mudahan menjadi kenyataan, yang buruk mudah-mudahan dihindarkan. Agar apa? Kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini memberikan jawaban buat kita dan buat para pemirsa dimanapun berada, khususnya buat Ed Marta. Bagi para pemirsa, mudah-mudahan pun semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Asmar Lambo. Beliau akan menjelaskan tentang jangan nomor duakan Allah. Tetap jangan kemana-mana di Cahaya Hati Indonesia.